Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan mengerjakan untuk yang menu keempat kita, yaitu tambah data barang. Gitu ya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung ngoding aja. Jadi nanti untuk yang menu keempat tambah data barang, kita akan memanggil cview. Metode statiknya misalnya tambah data gitu. Jadi kita perlu bikin dulu di cview, kemudian kelas cview. Ini nanti ya, harapannya di netbinnya silahkan diikutin aja. Kalau di mainnya ditambahkan seperti ini ya silahkan diikutin, kemudian di cviewnya ditambahkan ya silahkan ditambahkan aja. Ini saya sering kali di akhir video lupa copy paste dari script ini ke netbeans. Jadi saya harap teman-teman berinisiatif untuk itu. Ya, untuk mencegah kelupaan saya itulah. Gitu, kita tambahkan di sini metode apa tadi? Metode tambah data. Metode static tambah data. Public static void tambah data. Gitu. Nah, kemudian nanti di sini dia akan tampil seperti biasa. Akan tampil seperti ini. Tambah data barang. Ini ya. Kemudian nanti kita akan memasukkan nama barang, stok barang, dan harga barang. Kenapa? Ya karena ID barangnya kan diisikan secara otomatis. Jadi kita cuma perlu ngisiin nama barang, stok barang, dan harga barang. Begitu. Jadi di sini sysout lagi, nggak perlu println lah ya. Kita akan gini, masukkan nama barang dulu. Gitu. Jadi kita perlu, ini kan kita udah tarik scanner inputnya. Jadi kita bikin string misalnya nama barang gitu, sama dengan input titik next line, karena memungkinkan barang itu kan lebih dari satu kata. Gitu. Kemudian sesudah nama barang, jadi ini kita perlu enter satu kali supaya nanti nggak ke samping dari ini. Gitu. Masukkan nama barang, kemudian harga barangnya. Gini ya. Ini integer, karena harga barang itu integer. Ini next in. Gini. Kemudian yang terakhir stok barangnya. Stok barangnya. Gini. Beres ya. Jadi nanti kalau ini kita tampilkan, ini misalnya kita tampilkan aja nama barang. Jadi ngambil dari variabel nama barang, kita concat lagi. Kemudian harga barangnya kita concat lagi dengan variabel harga barang. Kemudian kita concat lagi gini, stok barang. Ini kebalik ya kayaknya ya. Stok barang. Sebentar. Ini harusnya stok dulu, baru harga barang. Ini. Gitu. Jadi ini kebalik harusnya. Ini akan saya taruh di mana ya? Oh gini. Ini akan saya taruh di sini. Mungkin. Sip. Gini cobain dulu. Kita running di app-nya. Kita pindahin ke right. Tutup sidebar-nya. App-nya di running ya. Kemudian kita pilih yang apa tadi? Tambah data barang menu keempat. Tuh, jadi nama barang misalnya apa nih? Pasta gigi. Stok barangnya misalnya 12. Harga barangnya 10.000. Jadi nama barang pasta gigi, stok barang 12, harga 10.000. Gitu ya. Jadi udah masuk ke variabel. Kita
Tapi ini saya nggak mau ada enter satu kali, jadi kita beresin dulu di view. Ini saya nggak mau ada enter, ini pun, dan ini nggak apa. Oke, jadi teman-teman, nanti acuannya gini. Kita akan masukkan atau kita akan panggil metode statik di kelas cconfig namanya tambah data dengan memasukkan nama barang, kemudian stok barang, dan harga barang. Gini. Oke, nah nanti si metode statik tambah data di kelas cconfig ini akan return boolean. Ya, kalau nggak true ya false. Nah, kalau true berarti nanti datanya berhasil ditambahkan. Kalau false berarti gagal ditambahkan. Jadi kita bisa cek ini. If cconfig tambah data, gitu ya, nanti dia mengembalikan nilai true, maka kita akan sys out. Apa sys outnya? Berarti data barang berhasil ditambahkan. Itu. Nah, kalau misalnya dia returnnya false, jadi ini gagal ditambahkan. Paham lah ya? Mudah-mudahan paham nih. Nah, ini sama dengan true, nggak perlu, gini aja maknanya sama. Gitu, yang pertama kita bikin berarti tambah data di cconfig. Jadi kita buat di cconfig. Oke. Ini connection tutup, get all data tutup semua biar lumayan rapi lah. Oke, baik, di sini berarti public static pengembaliannya apa tadi? Boolean. Ini ya, nama metode statiknya adalah tambah data. Dia menerima parameter yang pertama string, nama barang, kemudian yang kedua integer stok barang, begitu ya. Kemudian integer harga barang. Bener nggak? Ini saya takut kebalik nih. Stok dulu baru harga. Oke. Stok baru harga. Gitu. Nah, kita siapin booleannya. Jadi misalnya di sini saya punya variabel boolean atau gini dulu deh. Yang pertama kan kita panggil connectionnya di kelas ini sendiri, cconfig, kemudian connection ini, dan kita siapin dulu yang akan kita return, misalnya boolean apa ya nama datanya ya, atau nama variabelnya, misalnya data gitu aja, sama dengan false. Jadi awalnya false. Nanti dia akan return datanya gitu. Sip. Nah, di sini kita akan try catch. Jadi untuk pengecualian, kalau nanti ada error, tampilkan errornya. Gitu. Beres ya? Beres harusnya. Kemudian di sini di akhir nanti, kalau udah kepake statement dan koneksinya, kita akan close. Jadi close statement dan koneksi. Statement kita akan close dan connect-nya kita akan close juga. Gini. Oke. Sekarang kita bikin objek untuk statement supaya bisa mengeksekusi query kita. Jadi statement sama dengan connect titik create statement. Begini. Bagus. Kemudian yang kedua, kita akan buat query-nya, sama aja. Jadi kita perlu string query gitu ya. Kemudian kita isi apa nih query-nya. Masih ingat? Kita cobain dulu di SQL log-nya, tapi jangan lupa di awal examnya dibuka, kemudian Apache dan MySQL-nya dihidupkan atau di start lah. Gitu ya. Kita coba di SQL log-nya. Kalau teman-teman masih ingat, jadi query-nya itu gini, insert into labelnya apa? TBL barang values, atau di sini teman-teman bisa
tambahkan ID barang. Jadi kita tambahkan ID barang di kolom ID barang, kemudian nama barang sampai selesai. Itu, atau kita bisa seperti ini aja, asalkan di values-nya itu berurutan. Gitu. Jadi yang pertama nih, untuk ID barang dulu harus berurutan ya. Harus berurutan. ID barangnya kan kita nggak isi secara manual, otomatis. Jadi kita isi aja null. Ini. Kemudian yang kedua, nama barangnya. Misalnya saya isi pasta gigi gitu. Kemudian stok barangnya. Kalau integer nggak perlu pakai seperti ini, tanda kutip 1. Tapi kalaupun pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Misalnya stok barangnya, saya pengen 30. Kemudian harga barangnya misalnya 21.000. Gini. Oke, kita jalankan. Sukses ya. Oke, kalau kita lihat di tabel data, di tabel barang, nambah tuh. Jadi masih ingat lah ya, script ini atau query ini. Sekarang kita akan querykan itu. Jadi, insert into tabelnya table data, tbl, kok table data, table barang, values, gitu ya. Yang pertama kan, dia harus null dulu. Jadi, values null, itu atau nullnya jangan gini deh. Saya mau nullnya itu gini. Oke, jadi null dari Java-nya. Jadi null banget lah. Karena di sini kan null kita nggak pakai tanda kutip ya. Nanti takutnya malah dianggap string gitu. Null. Kemudian kita akan concat dengan koma gitu. Kemudian nama barangnya kan gini. Ambil dari sini. Oke, kemudian nama barang kita concat lagi dengan petik 1 penutupnya. Jadi tadi kan di sini koma petik, koma petik, kemudian namanya apa, kemudian petik lagi, kemudian koma spasi petik, koma spasi, kemudian stok barangnya gitu, kemudian apa nih, koma, kemudian harganya. Jadi kita nggak perlu petik di sini, koma harga barangnya. Itu kemudian kita concat lagi apa ujungnya? Penutupnya ya. Penutupnya begini. Beres. Gitu. Ini untuk query, kemudian kita akan execute teman-teman. Jadi caranya gampang banget. Statement titik execute. Execute doang. Nggak ada query-nya. Karena untuk yang execute query, dia akan return result setnya. Atau execute query ini diperuntukkan untuk kita meread sebuah data. Atau apa ya ibaratnya ya, melihat sebuah data. Jadi dia akan mengembalikan semua data dari table ke result set. Nah kita untuk eksekusi tambah itu nggak perlu return sebuah data. Jadi kita pakai execute. Dan itu ketentuannya. Gitu, execute apa? Query-nya. Ini. Query. Begini. Oke, tapi tetap aja teman-teman. Si statement execute ini dia akan mengembalikan nilai kalau enggak false ya true. Oke, kita coba lihat begini. Misalnya nih, data sama dengan di sini. Oke, cun ya. Jadi nanti ini akan mengembalikan nilai false kalau enggak true. Jadi kita lihat dulu ini harusnya benar. Jadi dia nanti mengembalikan nilai apa? Kalau false ya ini berarti tetap false. Kalau true berarti nanti return-nya true. Dan kalau misalnya true, return-nya nanti kan dia akan menampilkan data barang berhasil. Kalau false kan data barang gagal. Kita coba lihat itu. Dia akan return true atau false kalau misalnya berhasil. Kita running di app-nya.
gitu. Kemudian kita masuk ke menu 4, tambah data. Nama barangnya saya mau misalnya apa ya, gunting. Ini saya nggak tahu ya nama-nama barang di warung. Kemudian stok barangnya 10 aja deh, jangan banyak-banyak. Kemudian harganya berapa? 14.000 deh. Enter. Apa tuh hasilnya? Data barang gagal ditambahkan. Oke, berarti ini returnnya false. Cun ya, ini returnnya false. Nah, sekarang kalau kita lihat di database kita, tapi berhasil ditambahkan. Oke, artinya gini teman-teman. Kalau ini mengembalikan nilai false, artinya query kita benar atau data berhasil ditambahkan. Tapi kalau ini mengembalikan nilai true, berarti data kita gagal ditambahkan. Jadi kita bisa cek gini, if kalau kita mengeksekusi query ini dan nanti dia mengembalikan nilai false, atau ini sama halnya gini deh, tidak sama dengan true, gitu, maka data kita bikin true, gitu. Else data kita bikin false. Atau ini sebenarnya nggak usah, karena kan secara default datanya ya false. Jadi gini aja, aman. Gitu. Paham lah ya maksudnya ya? Mudah-mudahan paham nih. Nah sekarang kalau kita jalankan lagi, kita masuk ke menu 4, tambah data. Misalnya nama barangnya adalah wafer keju, dan stok barangnya masih banyak lah, 43 gitu. Harga barangnya mah 1000 aja. Tuh, data berhasil ditambahkan. Oke, kalau kita exit, kemudian kita cek di sini, ada. Oh, harusnya nggak gitu ya. Harusnya kalau kita sudah berhasil menambahkan data, dia langsung lari ke menu ke-1, yaitu lihat semua data barang. Jadi udah ketahuan tuh kalau udah berhasil ditambahkan. Jadi gampang aja. Di sini, kalau data berhasil ditambahkan, kita akan panggil cview titik get all data. Gini. Cobain lagi. Tambahin data. Misalnya wafer coklat. Gitu. Kemudian stoknya masih 51. Kemudian harganya ya sama, 1000-an. Oke, data berhasil ditambahkan. Tuh. Gitu ya. Dan kalaupun kita misalnya iseng-iseng mau cari wafer, adanya tuh wafer apa sih gitu. Jadi 3 wafer. Jadi ada wafer keju sama wafer coklat. Beres. Gitu. Jadi kalau saya ulangi teman-teman, di sini kita akan memanggil tambah data di cview. Gitu ya, jadi di sini. Oke, kita masukin datanya, kita nggak perlu ID karena ID akan diisi otomatis. Jadi di sini nanti 0. Oke, ketika data udah kita inputkan, dikirim ke tambah data di metode static tambah data di kelas cconfig. Jadi kelas ini. Beres, kita mengirimkan nama barang, stok barang, harga barang. Ditampung. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya tambah data ini di kelas cconfig mengembalikan nilai true, maka tampil data barang berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan tampilkan if you get all data. Gitu. Nah, kalau mengembalikan nilai false, ya berarti data gagal ditambahkan. Gitu. Oke ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham nih. Dan untuk pengakhiran ini saya mau copy paste aja ke NetBeans karena saya sering lupa. Jadi ini kita buka cmain-nya, tambah data barang, gini,
tapi ini belum ada. Kita perlu metode static tambah data di view. Ini kita buka view, kita tambahin beres. Jadi cmain-nya harusnya beres, gak ada error. Oke, sekarang errornya di cview karena belum ada tambah data di cconfig. Cconfig untuk yang tambah data, kita bisa copy aja cconfig, tambahin metode baru gini, harusnya beres. Oke, jadi kalau kita mainkan di NetBeans-nya, kita mau tambah, misalnya masukin data barang gula, stok barangnya berapa ya, 19, harganya 7.500, beres tuh. Begitu, sip ya. Oke, beres teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk video tambah data barang, dan di video selanjutnya kita akan melakukan satu lagi, yaitu update data barang. Gitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas itu tadi, update data barang di menu terakhir, menu kelima ini. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.